Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal dari P3K 2023 terkhusus untuk Anda Jabatan Fungsional Promkes dan Ilmu Perilaku. Akhir-akhir ini sudah banyak gencar informasi mengenai akan dibukanya P3K 2023. Maka dari itu harus dipersiapkan syarat-syaratnya, kemudian pastikan Anda bisa masuk ataupun bisa mengikuti P3K 2023 ini. Nah, pada video kali ini kita akan bahas soal terkait dengan dukungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan penyuluhan. Sebelum ke soal, saya memberikan e-book mengenai P3K 2023 terkhusus untuk Anda Jabatan Fungsional Promkes. E-book ini sudah sesuai dengan kisi-kisi Permen Pan RB, kemudian standar kompetensi Jabatan Fungsional PKIP, kemudian FR dari P3K 2021 sampai 2022. Silakan pesan langsung ke admin Pena Daring. Nah, kita mulai untuk bahas soalnya. Soal yang pertama, dalam upaya mengajak para individu meningkatkan dari fase tahu ke fase mau, perlu dilakukan bina suasana. Yang bukan merupakan tujuan bina suasana adalah A. Terciptanya opini, etika, norma, dan kondisi masyarakat ber-PHBS. B. Terciptanya dukungan kebijakan, fatwa, aturan pada cakupan rumah tangga PHBS. C. Menciptakan peran serta individu, kelompok, dan massa dalam ber-PHBS. D. Menciptakan kepentingan kelompok tertentu dalam ber-PHBS. E. Meningkatkan motivasi masyarakat dari tahu menjadi mau ber-PHBS. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah yang D. Jelas sekali ya. Di sini pertanyaannya yaitu yang bukan merupakan tujuan bina suasana. Yaitu ini bukan dari tujuan bina suasana karena mementingkan kelompok tertentu. Karena kalau bina suasana itu mementingkan kepentingan bersama, kepentingan masyarakat agar bisa ber-PHBS, baik individu, kelompok maupun massa. Jadi sangat jelas sekali ya. Oke, kita lihat di pembahasan bahwa untuk tujuan bina suasana ini memang ada 3. Itu pertama, terciptanya opini, etika, norma, dan kondisi masyarakat yang ber-PHBS. 2. Terciptanya dukungan kebijakan, sumber daya, fatwa, serta peraturan formal maupun non-formal dalam meningkatkan cakupan rumah tangga ber-PHBS. Dan yang ketiga adalah meningkatnya peran serta individu maupun kelompok potensial dalam meningkatkan cakupan rumah tangga ber-PHBS. Kemudian ini adalah tujuan dari bina suasana. Paham ya? Kita lanjut soal nomor 2. Anda adalah seorang promkes yang akan melakukan penyuluhan kesehatan di desa A. Sebelumnya Anda harus memahami dulu terkait upaya fasilitasi yang bersifat non-instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, perencanaan, dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat. Dari pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. Dukungan sosial, B. Advokasi kesehatan, C. Pemberdayaan masyarakat, D. Bina suasana, E. Kebijakan kesehatan. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang pemberdayaan masyarakat. Kita lihat di soal ini, clue-nya yaitu ada di sini, upaya fasilitasi. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali bahwa untuk pemberdayaan masyarakat ini kita harus sebagai fasilitator atau memfasilitasi masyarakat yang bersifat instruktif, non-instruktif. Artinya ini tidak harus melulu tentang instruksi secara langsung. Bahkan yang paling bagus adalah masyarakat itu sendiri harus mengembangkan, kemudian harus timbul rasa kemauan, keinginan
untuk meningkatkan potensi di tempat sekitarnya. Itu untuk tujuannya itu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat. Ini lebih jauhnya mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, perencanaan dan melakukan pemecahannya secara mandiri. Jadi itu murni dari kemauan masyarakatnya. Kita hanya sebagai pendorong atau fasilitator. Oke, jelas ya? Nah, ini untuk pembahasan lebih jelasnya tentang pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non-instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, perencanaan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat. Oke, jelas ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Petugas promosi kesehatan melakukan penyuluhan terkait kesehatan paru akibat pembakaran sampah di Balai Desa A. Kegiatan tersebut melibatkan sasaran pendukung dalam pemberdayaan masyarakat. Di bawah ini manakah yang bukan merupakan sasaran pendukung? A. Pemuda Pancasila, B. PPNI, C. Massa, D. Tokoh adat, E. Karang Taruna. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang massa. Massa ini artinya masyarakat luas. Ini bukan untuk salah satu dari sasaran pendukung. Nah, untuk sasaran pendukung ini Pemuda Pancasila, PPNI, ini kemudian Karang Taruna termasuk ke organisasi profesi ataupun organisasi wadah dari masyarakat. Ya, kalau untuk Pemuda Pancasila berarti ini organisasi masyarakat, kemudian ini PPNI organisasi profesi, tokoh adat ini termasuk ke tokoh pendukung, Karang Taruna juga ke organisasi kepemudaan. Nah, ini bahwa kita lihat untuk sasaran pendukung ini merupakan individu maupun kelompok yang berperan aktif dalam melakukan upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Salah satunya yaitu petugas kesehatan, kemudian kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, TPPKK, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, kemudian pramuka, organisasi pemuda, organisasi profesi, media massa, lintas sektor, dan swasta atau dunia usaha. Itu merupakan sasaran pendukung dalam pemberdayaan masyarakat. Jelas ya? Kita lanjut soal nomor 4. Petugas kesehatan melakukan penyuluhan terkait kesehatan jamban di Balai Desa A. Kegiatan tersebut melibatkan sasaran lainnya dalam pemberdayaan masyarakat. Di bawah ini manakah yang merupakan sasaran lainnya? A. Tokoh masyarakat, B. Tokoh agama, C. Tokoh pemuda, D. Tokoh adat, E. Ketua RT atau RW. Jawabannya apa teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah yang E, Ketua RT atau RW. Seperti yang ketahui bahwa untuk sasaran lainnya dalam pemberdayaan masyarakat ini merupakan orang ataupun individu ataupun kelompok yang bisa menentukan kebijakan atau yang bisa memutuskan suatu instruksi ke tempat ataupun masalah di wilayahnya. Jadi yang paling tepat adalah ketua RT atau RW. Ketua RT atau RW ini bisa memutuskan atau bisa memberikan kebijakan kepada masyarakat sekitarnya, terus untuk wilayahnya sendiri. Nah, adapun untuk tokoh masyarakat tadi dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu ini termasuk ke sasaran pendukung. Tokoh agama juga sasaran pendukung, tokoh pemuda ke sasaran pendukung, tokoh adat, dan ini termasuk ke sasaran pendukung dalam pemberdayaan masyarakat. Kita lihat di pembahasan bahwa sasaran lainnya dalam pemberdayaan masyarakat ini penentu yang bisa menentukan atau penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan memberikan dukungan kebijakan dan sumbernya sasaran dalam wilayah tersebut adalah bisa RT, RW, Kepala Desa, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, BPD, DPRD, Ketua, TP, PKK. Yaitu
orang-orang atau individu-individu yang bisa sebagai penentu kebijakan di wilayahnya, yang termasuk dalam pemberdayaan masyarakat itu ke sasaran lainnya. Oke, jelas ya? Kita lanjut ke pertanyaan soal nomor 5. Promotor kesehatan menggunakan metode pengkajian pemberdayaan masyarakat desa yang lebih banyak melibatkan pihak dalam yang terdiri dari pihak stakeholder, pemangku kepentingan kegiatan, dengan difasilitasi pihak luar yang berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator. Metode apakah yang digunakan penyuluh tersebut? A. Metode rapid ruler appraisal. B. Metode participatory rapid appraisal. C. Metode participatory learning and action. D. Participatory hygiene and sanitation transformation. E. Communication for behavior impact. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Metode participatory rapid appraisal atau PRA. Di sini di soal dijelaskan atau clue-nya yaitu metode ini menggunakan atau melibatkan terutama dari pihak dalam, artinya intern dari suatu wadah ataupun organisasi yang kita tuju. Itu melibatkan sasaran utamanya itu kepada pihak stakeholder atau pemangku kepentingan kegiatan. Nah, adapun kita sebagai penyuluh itu sebagai fasilitator, memfasilitasi atau sebagai narasumber. Seperti itu. Itu clue dari pertanyaan ini. Lebih jelasnya kita lihat di pembahasan bahwa untuk teknik atau cara untuk penyuluhan itu ada 6 metode. Yaitu pertama metode Rapid Ruler Appraisal atau RRA. Teknik ini penilaian yang relatif terbuka, cepat dan bersih dibanding dengan teknik kunjungan singkat sebagai sebuah metode penilaian. Karena di sini rapid berarti lebih ke cepat, artinya penilaian yang lebih cepat dibanding dengan kunjungan ke tempat sekitar. Kemudian yang B adalah metode participatory rapid appraisal. PRA tadi di soal ini sudah jelas dijelaskan. Dan yang C adalah metode participatory learning and action. Itu penyempurnaan dari metode learning by doing, artinya belajar sambil aksi atau belajar sambil langsung dipraktekkan. Kemudian D, participatory assessment and planning atau PAP adalah metode ini sama dengan PRA. Kemudian yang E, participatory hygiene and sanitation transformation atau PAS adalah metode pemberdayaan partisipatif dalam membangun kemampuan swadaya masyarakat untuk memecahkan masalah masyarakat terutama dalam terkait hygiene and sanitasi di lingkungannya. Kemudian yang F adalah communication for behavior impact atau COMBI. Ini adalah mobilisasi yang diarahkan pada penggerakan tugas semua masyarakat dan perorangan yang mempengaruhi tindakan tepat secara perorangan dan keluarga. Oke, itu jelas ya untuk soal tadi. Nah, cukup sekian untuk soal-soal kali ini. Pada kesempatan kali ini silakan segera pesan e-book P3K 2023 Promkes ke admin Penadaring. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.